Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hal yang berhubungan dengan khotbah Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang dipotong, kemudian dibahas, digoreng, dirujak rame-rame di media sosial, di Facebook, di YouTube, dan di mana-mana, gitu ya. Oke, padahal Pak Erastus belum selesai, ya. Misalnya ketika Pak Erastus bilang, Yesus bukan juru selamat. Tunggu dulu, ada sambungannya. Itu kan orang nggak fair gitu ya. Apa yang dimaksud Yesus bukan juru selamat? Pokoknya salah Pak, Yesus itu juru selamat. Ya nanti dulu Anda lihat video saya yang sebelumnya deh ya. Kita skip dulu itu ya, nanti kita nggak maju-maju nih. Nah, saya mau menyoroti mengenai pengadilan teologi jalanan yang sekarang ini sedang rame-rame dilakukan terhadap Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Oke, terserah deh. Anda mau bilang, kok Pak Chandra ini ngebela-belain Pak Erastus Sabdono? Terserah. Ya dong, ada yang pro, ada yang kontra lah ya. Oke, saya mulai dengan sesuatu kejadian nyata yang pernah saya alami 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu saya belum menjadi seorang pendeta. Ya, tetapi saya rajin menggali-gali sendiri. Waktu itu juga saya belum sekolah teologi. Akhirnya saya sempat sekolah teologi setelah Pak Erastus juga menyarankan saya untuk sekolah. Ya. Jadi sebenarnya saya tidak ada cita-cita gitu untuk jadi pendeta. Pekerjaan saya sehari-hari juga bukan pendeta ya. Oke. Jadi 9 tahun yang lalu saya menulis buku dan saya launching buku itu, panitia yang melakukan launching buku itu mengundang beberapa tokoh gereja. Secara garis besar ada 3 tokoh gereja lah gitu ya, 3 kelompok. Pertama, kelompok, karena ini mengenai buku saya tentang persepuluhan, pertama adalah tokoh gereja dari gereja Katolik, yang tentu saja kita tahu gereja Katolik tidak mempraktekkan persepuluhan. Walaupun persepuluhan itu awalnya itu dihidupkan kembali oleh Saint Cyprian dari gereja Katolik. Tapi seiring dengan jalannya waktu, akhirnya gereja Katolik meninggalkan praktek persepuluhan. Kemudian diambil oleh gereja-gereja Pentakosta. Dan sampai sekarang gereja-gereja Pentakosta melakukan apa yang namanya persepuluhan. Oke? Ya bukan hanya Pentakosta saja sih ya, ada beberapa denominasi atau sinode gitu ya, yang walaupun dia bukan Pentakosta, dia menjalankan yang namanya persepuluhan. Nah, menariknya, pertama, tokoh dari gereja Katolik yang pastinya sampai sekarang Anda boleh cek tidak mempraktekkan lagi persepuluhan. Ya. Kedua, diundanglah tokoh dari gereja Pentakosta Karismatik yang pasti mempraktekkan persepuluhan. Kemudian sebagai moderatornya dipilihlah tokoh gereja dari Protestan yang netral lah, sebut saja demikian ya. Karena dia harus memoderatori. Nah, pertama kali moderator yang dari tokoh gereja Protestan ini mengira saya orang Katolik karena membuat buku yang intinya singkatnya gitu ya, menyebutkan persepuluhan tidak relevan lagi. Saya bilang, bukan Pak, saya orang Pentakosta Karismatik. Bingung dia. Loh, bukannya Pentakosta Karismatik itu mempraktekkan persepuluhan? Iya Pak, tapi saya Pentakosta Karismatik yang nyeleneh. Kira-kira begitu. Oh, oke, ini bakal menarik katanya ya. Oke, singkat cerita. Dari awal sudah disebutkan bahwa diskusi atau seminar mengenai persepuluhan itu akan berlangsung seharian dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Semua narasumber tokoh-tokoh gereja ini setuju untuk hadir full sampai jam 4
seminar itu selesai. Nah, setelah saya paparkan isi buku saya, bagian-bagiannya, terus sampai pada pernyataan, bahkan dukungan maupun sanggahan. Pastilah, karena topik mengenai persepuluhan pasti kontroversi. Sambutan dari tokoh gereja Katolik yang memang dia tidak mempraktekkan persepuluhan tentu setuju dengan buku saya. Oke? Semua sejarah mengenai gereja Katolik yang awalnya dulu menarik persepuluhan diakui juga. Tetapi dari tokoh gereja Pentakosta Karismatik tentu saja tidak setuju dengan buku saya. Menurut dia persepuluhan itu tetap harus dijalankan. Oke? Padahal waktu saya paparkan mengenai isi buku saya paparkan semua ayat-ayat yang berhubungan dengan persepuluhan. Baik dari kitab Pentatuk, 5 kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dan tentu tidak lupa Maleakhi 3 ayat 10 dan 11, yang favorit mereka yang mempraktekkan persepuluhan. Nah, menariknya, ketika diskusi itu terjadi, pendeta dari gereja Pentakosta Karismatik, dia bilang, persepuluhan tetap harus dijalankan karena ada di Alkitab, lihat saja Maleakhi 3 ayat 10. Bulak-balik dia cuma bilang Maleakhi 3 ayat 10 dan 11. Itu saja. Meskipun saya sudah terangkan ayat-ayat tata cara pemberian persepuluhan, siapa saja yang harus melakukannya, bagaimana dilakukannya tahun pertama, tahun kedua yang berbeda dengan tahun ketiga, tetap dia bilang Maleakhi 3 ayat 10 harus kau berikan persepuluhan. Kan nggak nyambung gitu ya diskusinya. Poin saya adalah, setiap ayat yang pasti orang kalau berbeda pendapat, karena mungkin referensinya beda ya. Maunya saya, ketika saya membahas ayat-ayat yang ada di Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kalau dia nggak setuju, dia sanggah dengan ayat Alkitab yang lainnya. Itu cara yang paling umum sebenarnya. Sama aja ketika Anda misalnya bersengketa di pengadilan, tentu ada dua pihak gitu ya, masing-masing misalnya pakai pengacara. Tentu pengacara ini acuannya adalah kitab yang sama kan, KUHP. Ya, di pengadilan yang ideal, ya walaupun sekarang sudah agak jarang ya pengadilan yang ideal, hakim tentu memperhatikan argumen-argumen yang menggunakan ayat-ayat yang ada di kitab KUHP. Pengacara yang handal, yang mana argumennya menggunakan ayat-ayat yang di KUHP itu, yang tak bisa dibantah oleh lawannya, meskipun pengacara yang satu lagi pasti menggunakan kitab yang sama, tapi dia lihat dari sudut pandang yang lain gitu kan. Oke-oke saja. Tapi sekali lagi di pengadilan yang ideal, maka hakim akan memutuskan berdasarkan argumen yang paling benar sesuai dengan ayat-ayat yang ada di KUHP. Nah, mengaca kepada pengadilan sekuler, sebaiknya ketika seseorang mau menyanggah atau tanda kutip mengadili secara teologis ajaran, sebut saja pendeta Dr. Erastus Sabdono, dia harus menggunakan Alkitab yang sama. Begitu juga ketika pendeta dari Pentakosta Karismatik ini, ketika dia mau tanda kutip mengadili saya mengenai persepuluhan, dia juga harus menggunakan Alkitab yang sama. Yang ayat-ayat tentang persepuluhan itu banyak, bukan hanya Maleakhi 3 ayat 10 dan 11 saja. Oke, singkat cerita, setelah makan siang, pendeta yang dari gereja Pentakosta Karismatik, saya pun alirannya Pentakosta Karismatik, tetapi bikin buku yang justru tidak disukai oleh pendeta-pendeta Pentakosta Karismatik. Dia minta izin pulang. Waduh. Alasannya kenapa Pak mau pulang? Mendadak ada tamu. Lah kan harusnya nggak begitu ya, kan komit sampai jam 4. Jadi dia pulang jam setengah 1 gitu ya. Ya sudah. Ya. Jadi poinnya adalah di diskusi itu sebenarnya kita tidak ingin mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa yang benar, siapa yang sesat. Bisa saya yang sesat, bisa dia yang sesat gitu ya. Apalagi sekarang ada juga ajaran-ajaran yang bilang persepuluhan adalah pintu portal surga. Kalau Anda nggak bayar persepuluhan, nanti pintu portal surga itu nggak dibuka. Padahal ayatnya nggak ada gitu ya. Nah kembali lagi,
Sangat disayangkan gitu. Padahal diskusi itu hanya untuk memaparkan. Oke, menurut pandangan saya begini, menurut pandangan Katolik begini, menurut pandangan Protestan begini, menurut pandangan Pentakosta karismatik pada umumnya yang tanda kutip mengimani persepuluhan begini. Ya sudah, kita juga diskusi itu tidak akan mencari titik temu. Kenapa? Persepuluhan itu sampai Yesus datang kembali tidak akan ada titik temu, oke? Nah, meskipun sama-sama pakai Alkitab gitu ya. Walaupun sebenarnya ada lah benang merah, tapi oke lah, saya nggak mau masuk itu terlalu dalam di situ. Nah, begitu juga kalau ada debat antara orang-orang Calvinis dengan orang-orang non-Calvinis, itu sampai Tuhan Yesus datang kembali, itu perdebatan forever, abadi. Calvinis bilang, keselamatan sudah ditentukan dari sananya, sedangkan yang non-Calvinis enggak. Anda harus mengerjakan keselamatanmu. Nggak akan ketemu itu. Yang satu bilang ada ayat-ayatnya, yang ini bilang juga ada ayat-ayatnya. Ya sudah, nggak usah berantem. Kenapa? Karena nanti kalau Anda mati, Anda nggak dihakimi oleh Tuhan, Anda ikut doktrin Calvinis apa yang non-Calvinis. Anda buka kitab Wahyu dah. Nanti orang itu akan diadili berdasarkan perbuatannya, bukan berdasarkan doktrin yang dia yakini. Nah, begitu juga dengan ajaran Pak Erastus yang membicarakan dengan posisi Tuhan Yesus. Tentu Pak Erastus menggunakan banyak-banyak ayat gitu ya. Kalau Anda nggak setuju, ya Anda sanggah dengan menggunakan Alkitab juga. Jangan Anda sanggah begini, nggak bisa begitu Pak. Menurut ajaran yang selama ini kami dengar bertahun-tahun, berarti Anda menggunakan ajaran pendeta Anda dong. Harusnya, oke deh Anda boleh dengar ajaran pendeta Anda, tetapi pendeta Anda pakai pendekatannya, sebut saja ayat yang mana yang menjelaskan misalnya posisi Tuhan Yesus. Nah, biasanya kalau saya ajak orang berdiskusi back to the Bible, mereka selalu ngotot, nggak bisa, pokoknya Yesus ini harus begini. Yang mana? Tunjukkan dong ayatnya. Jadi Anda nggak bisa bilang seorang itu sesat karena ajarannya nggak sesuai dengan pendeta Anda, nggak sesuai dengan sinode Anda, ya, nggak sesuai dengan bapak-bapak gereja yang dulu-dulu gitu ya. Nah, ajaran kekristenan ditentukan oleh Alkitab atau oleh bapak-bapak gereja yang dulu. Pokoknya kalau nggak sama seperti bapak gereja yang dulu itu sesat. Nah, bagaimana dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang ketika dia mengabarkan Injil tidak sesuai dengan bapak-bapak gereja yang Anda agung-agungkan? Ya lebih benar Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus dong ketimbang bapak-bapak gereja. Dengan segala hormat, saya bukan meremehkan bapak-bapak gereja yang pernah merumuskan Tritunggal misalnya. Di suatu konsili yang pernah merumuskan misalnya kedudukan Yesus di suatu konsili. Sayangnya, keputusan itu harus diikuti. Jika tidak, maka dianggap bidat, sesat. Padahal ketidaksatuan pendapat mengenai kedudukan Yesus sudah terjadi dari sekitar abad ketiga. Ada yang bilang Yesus itu begini, ada yang bilang Yesus ini begini, ada yang bilang Yesus begini. Kemudian dibuatlah satu konsili untuk menyatukan bahwa Yesus harus begini. Ya, kalau saya mau ngomong konsilinya panjang lagi ya. Nah tentu, kalau Anda mau lebih cerdas, konsili Nisea itu Kaisar Konstantin the Great mengundang 1.800 uskup, yang hadir cuma 318. Itu pun ada yang catat cuma 250, 260 saya lupa. Tapi yang dipakai angka 316 karena sama angkanya dengan Kejadian 14 ayat 14. Jumlah pelayan Abraham. Jadi mereka menganggap 318 ini adalah para pelayan Abraham. Mereka mengambil keputusan. Anda baca dah sejarah gereja. Dari 1.800 uskup hanya dihadiri 318, kemudian mereka getok palu. Yang tidak setuju, bidat, sesat. Padahal ada 1.500-an uskup yang tidak hadir. Oke lah, saya bukan mau mengkritik konsili Nisea itu yang sudah berlalu. Sekarang, apakah Anda bisa misalnya menghakimi orang-orang Katolik yang misalnya, wah itu orang Katolik berdoa kepada patung gitu ya, berhala itu, sesat itu, bisa. Padahal orang Katolik tentu punya argumen. Mereka tidak menyembah patungnya. Ya, oke lah, saya nggak usah jelaskan itulah. Saya bisa memahami kenapa orang Katolik menggunakan figur yang digambarkan atau yang direpresentasikan oleh patung itu. Anda tidak bisa bilang orang Katolik itu sesat. Orang Katolik punya argumennya.
Begitu juga orang Katolik, setahu saya, tidak akan menyesat-nyesatkan orang Kristen yang tidak berdoa seperti dia kan. Misalnya mengagungkan Bunda Maria. Rasanya mereka tidak akan menuduh orang Protestan itu sesat karena tidak mengagungkan Bunda Maria. Jadi kalau mereka mengagungkan Bunda Maria, Anda juga tidak boleh bilang mereka sesat. Dan masih banyak lagi deh. Intinya, pengajaran itu benar atau salah harus back to the Bible. Adililah ajaran itu sesuai dengan Alkitab. Bukan nggak sesuai dengan ajaran pendeta saya, tidak sesuai dengan ajaran sinode saya, tidak sesuai dengan ajaran bapak-bapak pendeta yang terdahulu. Itu tidak fair. Saya kasih tahu ya, di Indonesia ada 95 sinode. Tentu dengan mazhab-mazhab, dengan aturan-aturan, dengan doktrin-doktrin yang berbeda. Kenapa? Kalau sama, kenapa harus ada 95? Itu sinode loh. Belum kita bicara Protestan yang terpecah-pecah, kemudian ada Katolik, ada Ortodok. Saya kasih tahu ya, rumusan Allah Tritunggal Protestan dengan Katolik dan Ortodok itu beda. Apakah mereka tiga-tiganya sesat? Atau salah satunya yang paling benar? Dua diantaranya salah? Kenapa tidak terjadi konsensus? Itu panjang lagi ceritanya. Jadi saran saya, ya, jangan mengulangi kesalahan kekristenan masa lalu, di mana kita pernah memasuki zaman kegelapan yang tidak sesuai dengan keputusan, eksekusi, atau sesial-sialnya dikucilkan. Nah, inilah yang sedang terjadi di abad sekarang ini. Terulang sejarah. Oke? Jadi saya minta kepada Anda-Anda yang ngakunya orang Kristen, yang katanya kasihilah musuhmu. Pertanyaan saya, Pendeta Dr. Erastus Sabdono, apakah sudah jadi musuh Anda? Kalau sudah jadi musuh Anda, kasihilah dia. Oke? Apalagi kalau bukan musuh Anda. Kenapa Anda harus serang dia gitu ya? Dan ini kan sejarah terulang gitu ya. Kalau Anda nggak setuju, ya fine. Pertanyaan saya, kira-kira apa sih yang Pak Erastus mau cari? Mau cari tenar? Oh, dia sudah tenar. Mau cari lebih terkenal? Oh, dia sudah terkenal. Mau cari uang? Justru ngajarin ini punya resiko, ya. Orang-orang yang sudah lama mendengarkan pengajaran yang lama, mungkin jadi tidak suka. Mungkin dia bisa ditinggalkan. Saya kasih tahu juga, Pak Erastus tidak mempraktekkan persepuluhan. Jadi dari mana Anda bisa bilang, maksud saya, Pak Erastus misalnya cari uang dari sini, dari pengajaran ini. Enggak lah. Pak Erastus mau membawa jemaatnya ke neraka. Ya nggak ada deh. Anda datanglah ke gerejanya, Anda dengerin khotbahnya, ya. Yang pasti dia bukan mau menyesatkan umatnya ke neraka. Dia mau menyesatkan umatnya ke sorga. Oke? Dan masih banyak lagi lah yang bisa saya sampaikan, tapi saya cukupkan sampai ini dulu, nanti saya sambung lagi. Semoga ini bisa mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.